Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmail amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berkah, hidayat, serta kesehatan bagi kita semua. Salawat serta salam mari kita junjungkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Mela Irawati, NIM 14401212 8026. Dari Prodi D3 Keperawatan semester 1, STIK Siti Khotijah Palembang. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan pendapat saya tentang bahasa Indonesia untuk perguruan tinggi. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang digunakan sehari-hari sebagai alat komunikasi yang memiliki fungsi dan peranan tersendiri di masyarakat Indonesia. Saat ini, bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan Indonesia, karena bahasa Indonesia menyatukan berbagai suku, ras, golongan, serta individu bahkan kelompok dalam berbagai daerah. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, yaitu salah satu rumpun bahasa daerah di bumi Nusantara ini. Bahasa Indonesia adalah jati diri bahasa Indonesia dari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada Kongres Nasional kedua di Jakarta. Dicanangkanlah penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan Indonesia. Bahasa Indonesia berarti memiliki jiwa nasional yang tinggi kepada NKRI melalui bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik akan mencerminkan suatu kepribadian seseorang terhadap negara Indonesia ini. Penggunaan bahasa Indonesia harus dilakukan gerakan secara nasional karena dengan bahasa Indonesia telah memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Hal ini selaras dengan salah satu bukti isi Sumpah Pemuda yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia berbahasa satu, bahasa Indonesia." Pada era sekarang ini, bahasa Indonesia memiliki peran penting dalam pergaulan remaja yang banyak mengenal bahasa asing dan gaul. Mereka berpikir ketika menggunakan bahasa Indonesia dianggap ketinggalan zaman, tidak gaul, bahkan kurang update. Dan pandangan tersebut akhirnya jarang anak remaja sekarang banyak yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik artinya sesuai dengan EYD dan tata bahasa baku yang diberlakukan oleh bangsa Indonesia melalui Badan Bahasa Republik Indonesia yang dulunya disebut sebagai Pusat Bahasa. Kita harus menggunakan bahasa Indonesia secara komunikatif sesuai dengan konteks sosial, agama, budaya, serta lingkungan dan pendidikan. Demikian, bahasa Indonesia perlu dikembangkan untuk menunjukkan kepada bangsa lain tentang kekayaan nasional berupa pemilikan bahasa nasional Indonesia sebagai suatu alat yang menyatukan seluruh suku, ras, golongan dalam melakukan komunikasi dalam suatu wilayah. Tanpa menggunakan bahasa Indonesia, mungkin bangsa Indonesia bisa kehilangan jati diri yang sudah menjadi ciri khas tersendiri dari dulu. Sekian pendapat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.